selesai operasi kita jalan-jalan yuk. Sorry, gue gak bisa. Kenapa? Emang kamu mau kemana? Chelsea, gue harus bilang berapa kali sih ke lo? Hubungan kita cuma sementara. Setelah Revalina benci sama gue, kita gak akan bareng lagi. Di seberang sana Chelsea sempat tertegun selama beberapa saat sebelum pada akhirnya kembali berbicara. Kenapa harus sementara? Kenapa enggak bisa selamanya? Dan kenapa harus Revalina? Kenapa bukan aku, Kaiden? Aku udah menyembunyikan perasaan aku selama 10 tahun. Kenapa kamu? Karena gue sayang sama Revalina. Kaiden berteriak. Nafasnya cepat dan tak beraturan. Gue cinta sama dia dan gak akan ada seorang pun yang bisa gantiin dia di hati gue, termasuk lo. Kaiden. Gue cuma mau Revalina benci sebenci-bencinya sama gue. Dengan begitu, gue bisa perlahan-lahan mengikhlaskan dia. Kaiden menarik nafas dalam, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Karena gue gak mau Revalina dalam bahaya cuma karena gue. Gue gak akan biarin itu sih. Terus gimana sama aku? Apa kamu gak bisa mencintai aku sekali aja? Aku juga sayang sama kamu, Kaiden. Bahkan kalaupun aku harus mati demi kamu, aku rela. Sayangnya gue gak peduli. Mau lo tuker nyawa lo sama nyawa gue sekalipun, gue gak peduli. Kaiden berucap dingin lalu tanpa basa-basi lagi, ia langsung memutuskan sambungan telepon. Kaiden melempar ponselnya sembarang, lalu menjambak rambutnya frustasi. Marah, benci, dan kecewa terhadap situasi. Kaiden menggebrak meja kemudian bangkit dari tempat duduknya hendak menuju pintu. Namun niatnya langsung terurungkan kala melihat Ganda yang tiba-tiba masuk dan langsung menghajarnya dengan ganas. Brengsek! Ganda berteriak. Sedangkan Kaiden hanya diam dan meringis sakit akibat tinjuan telak Ganda pada wajahnya. Lo brengsek, Kaiden! Ganda menghempas tubuh Kaiden ke lantai. Ia menatap lekat itu dengan kilatan mata. Lo gak pantas hidup, bangsat. Lo apa-apaan sih? Kaiden berusaha melepas tangan Ganda yang menarik kerah bajunya. Setelah berhasil, Kaiden seketika mengayunkan tinjuannya sebagai balasan. Jangan cari masalah sama gue. Lo udah bikin Revalina sakit. Lo bukan manusia. Ganda hendak menghajar lagi, tetapi Kaiden dengan cepat menahan pergerakan tangannya. Emangnya lo siapa? Lo gak ada urusannya sama semua ini. Buat apa lo palsuin tunangan itu? Dan ujung-ujungnya ninggalin Revalina gitu aja, hah? Manusia bajingan. Ina Ganda yang kepalang emosi. Gue ada alasan tersendiri. Lo gak perlu ikut campur. Kalau lo ragu dan bingung sama perasaan lo sendiri ke Revalina, mending dari awal gak usah. Gak usah kasih harapan yang seolah-olah tulus, tapi ternyata palsu buat dia, Den. Ganda memandang Kaiden lekat. Jangan bikin dia bingung sama kebingungan lo. Gak usah ikut campur, ini bukan urusan lo. Gimana gue gak ikut campur? Lo udah bikin cewek setulus Revalina kecewa. Dan sekarang, lo masih bisa jalan hubungan sama Chelsea. Seenaknya tanpa beban setelah bikin hati seseorang hancur. Ganda mencekram erat kerah Kaiden. Kaiden terkekeh pelan. Gak usah jadi sok pelawan. Gue harap lo menderita seumur hidup lo, Den. Teriak Ganda penuh emosi. Dan langsung melepaskan cengkeramannya pada kerah Kaiden secara cepat dan kasar. Kalau lo suka sama dia, ya ambil aja. Kalau lo gak tahu, jangan sok tahu. Manusia di bumi ini banyak banget ya yang tipenya mirip kayak lo. Enek gue liatnya. Revalina gak bisa sama gue. Kalau lo mau, semuanya bisa. Kayak lo ngerebut Lutfi dari gue. Kalau lo mau bisa kan? Kaiden berucap dengan nada sengit. Amarahnya sudah meluap dan hampir meledak. Asal lo tahu, gue ninggalin cewek sebaik Revalina karena selingkuh sama Lutfi. Dan setelah Revalina tahu tentang perselingkuhan itu, lo tahu apa yang gue lakuin? Gue nampar Revalina sampai dia pingsan. Dan gue tinggalin dia gitu aja cuma buat Lutfi. Bangsat. Kaiden langsung meninju wajah Ganda dengan keras hingga pria itu terkapar di atas lantai. Manusia bodoh kayak lo gak pantas hidup. Tinjuan Kaiden mendarat berkali-kali di tubuh Ganda, sehingga memberikan rasa sakit yang luar biasa. Ganda terbahak kencang. Iya, gue pernah bodoh karena udah ninggalin cewek sebaik Revalina.
Jangan ngelakuin kebodohan yang sama kayak gue, Den. Gue menyesal seumur hidup karena pernah ninggalin cewek yang gue cinta cuma demi nafsu sesaat. Gue cinta sama Revalina. Karena itu gue gak mau dia balik ke gue lagi. Kenapa? Karena gue bodoh dan jahat. Ganda, Kaiden. Mata Kaiden melotot, cukup terkejut mendengar lirihan itu. Alisnya saling bertautan. Ia lalu mengalihkan sorot matanya menuju pintu, di mana ada seorang perempuan berdiri kaku di ambang pintu sambil menangis tanpa suara. Revalina. Kaiden segera menghentikan aksi kejinya terhadap Ganda yang kini terbaring lemah di atas lantai. Kemudian tanpa aba-aba lagi, cowok itu langsung berjalan menuju pintu. Awas, suruh Kaiden pada Revalina yang kini menatapnya dengan tatapan sendu. Kaiden, gue bilang awas, jangan ngalangin pintu. Mata Revalina terasa perih. Sikap Kaiden membuat hatinya seolah hancur lebur, dingin dan tak tersentuh. Jika waktu bisa diulang, mungkin Revalina akan memilih untuk tidak jatuh hati pada Kaiden, yang ternyata memang tak akan bisa digapai. Ternyata selama ini Revalina telah membuang waktunya untuk mencintai seorang lelaki semacam Kaiden. 5 bulan ini hanyalah pengorbanan sia-sia yang mampu membuat Revalina sedikit bahagia meski akhirnya harus kembali terluka. Akhirnya, Revalina pun menurut, lalu menggeser tubuh ke kanan untuk memberi jalan bagi Kaiden. Melirik pada Ganda, Revalina mengusap air matanya sekilas dan berlari menghampiri Ganda. Ganda, are you okay? I'm okay, saut Ganda. Suaranya semakin terdengar berat dan diselingi rasa kesakitan. Chelsea menutup mulutnya menggunakan kedua tangan. Matanya melotot kaget menatap 2 garis merah yang ditampilkan oleh tes pack di depan matanya. Gue hamil. Chelsea menggeleng cepat. Enggak mungkin, pasti salah. Di dalam toilet rumah sakit itu, Chelsea terduduk lemah seperti orang kehilangan akal. Enggak mungkin, pasti. Dokter Chelsea terperanjat dan langsung beranjak bangkit dari posisi awalnya. Bibirnya berubah mengukir senyuman super manis. Oh, hai Revalina. Revalina tak menyapa balik. Matanya mengamati wajah Chelsea dengan teliti. Wanita ini terlihat aneh di matanya. Wajah Chelsea memuncak tiba-tiba cukup menjelaskan bahwa Chelsea shock atas kehadiran dirinya, serta senyumannya tampak begitu dipaksakan. Itu tes pack siapa? Revalina berjongkok mengambil sebuah tes pack yang tergeletak di atas lantai toilet. Bukan punya siapa-siapa. Panik, Chelsea langsung merenggut paksa tes pack tersebut dan membuangnya ke dalam bak sampah. Ya udah, saya duluan ya. Tunggu. Revalina menahan tangan Chelsea. Itu punya dokter kan? Chelsea diam 1000 bahasa. Wajahnya memanas, bibirnya terkatup rapat. Ada ketakutan besar saat Revalina menatapnya tajam, seperti mencari kebenaran dari wajahnya. Dokter hamil? Dek. Jantung Chelsea berdetak cepat setelah mendapat pertanyaan itu. Lalu secepatnya ia membawa muka ke arah lain. Emangnya kenapa? Kamu mau tahu banget? Chelsea menatap Revalina lagi. Dia tersenyum super manis lalu berjalan 1 langkah untuk mendekat. Wanita itu menyelipkan rambutnya ke belakang telinga kemudian berbisik. Iya, saya hamil anak Kaiden. Raut wajah Revalina berubah drastis. Matanya memerah bahkan tak berkedip sekalipun. Apa yang barusan dia dengar tadi benar. Tidak mungkin, dia pasti salah dengar kan? Revalina menelan ludah dengan susah payah. Setelah itu ia menatap Chelsea lagi. Maksud dokter apa? Kamu lupa nah? Chelsea tersenyum miring. Saya kan pernah ke hotel bareng Kaiden. Waktu itu dia mabuk dan saya rasa kamu udah tahu gimana kelanjutannya. Tubuh Revalina menegang, tak bisa bergerak juga tak dapat mengendalikan pikirannya. Rasanya kacau, bahkan untuk bernafas saja sulit. Lalu tanpa diminta, sebulir cairan bening mengalir turun dari mata cantiknya dan terus bergerak membasahi pipi. Aku duluan ya, ada operasi. Bye Revalina. Chelsea menyentuh tangan Revalina sebelum dirinya melenggang anggun meninggalkan tempat. Sedangkan Revalina masih berdiri di posisi awal seraya menahan tangisan agar tak makin menjadi. Ia mengusap air mata yang bercicak di pipi. Menyekanya dengan kasar hingga air mata itu berhenti mengalir di pipi mulusnya. Kini, Revalina berjongkok di samping bak sampah dan mengambil tes pack yang telah dibuang Chelsea tadi.
Perlahan, Ravenna runtuh. Air matanya kembali mengalir bebas kala melihat 2 garis merah di sana. Hatinya hancur. Sakitnya tak bisa dijelaskan. Dia berusaha menyeimbangkan tubuh untuk tetap dalam posisi berjongkok. Namun sayangnya, usaha Revalina tak berhasil. Kakinya melemah, membuat dirinya jatuh terduduk di atas lantai toilet. "Kaiden, tolong bilang ini cuma mimpi." Revalina berteriak, satu tangannya memukul dadanya beberapa kali seakan sedang mencoba menghilangkan rasa sakit di dalam hatinya. Kenapa? Kenapa harus kayak gini? Lagi-lagi Kaiden berdecak dan jadi kesal sendiri sebab ocehan Rafli yang sedang mengomel di depan wajahnya. Kalau saja Kaiden tidak malas berdebat, mungkin dia akan balik mengomel. "Aduh Den, kok bisa sih lu tertarik sama Chelsea si tukang selingkuh?" Rafli stres memikirkan temannya. Terus lo tinggalin Revalina gitu aja? Ya Allah, punya salah temen kayak lo. Apa sih gue punya? Lo bisa diem gak sih? Geram Kaiden. Gue sakit kuping dengernya. Gini Den, gue cuma gak mau lo salah pilih lagi. Lo tahu kan Chelsea tuh gak bener. Udah dari zaman SMA. Dia bukan cewek yang tepat buat lo. Dia pilihan gue, lo gak usah ikut campur. Gimana sama Revalina? Dia udah sayang sama lo, kenapa lo tinggalin? Dari awal gue memang gak punya rasa sama dia. Gue cuma memanfaatkan dia buat ngelupain Lutfi. Dan sekarang pilihan gue Chelsea, bukan Revalina. Kaiden berucap tegas. Ucapan Kaiden berhasil membuat Rafli bungkam. Dia lalu menatap Kaiden serius. "Lo manfaatin Revalina?" "Iya." Dan Rafli menepuk pundak sahabatnya itu. Jangan menggunakan seseorang buat ngelupain seseorang. Lo gak akan tahu seberapa sakit perasaan seseorang itu kalau tahu ternyata dia cuma jadi bahan pelampiasan. Halo Novelers, ketemu lagi dengan Mimin di episode yang ke-49. Mimin udah baca nih komentar-komentar semuanya. Maaf ya, Mimin bukan bermaksud untuk membolak-balikan cerita. Cuman Mimin ingin menunjukkan apa sebenarnya yang terjadi gitu Novelers semuanya. Nah, untuk mengetahui kelanjutan dari cerita Kaiden dan Revalina, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin Febi Vitaloka. Dan lagi, kepada Novelers semua, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, minum vitamin, dan olahraga yang teratur karena kesehatan adalah nomor 1.